sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini sungguh kemurahan Tuhan, ini sungguh berkat Tuhan. Saudara yakin ini semua karena kemurahan dan berkat Tuhan? Haleluya. Saya sangat senang saudara begitu semangat di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Baik. Tema khotbah pada hari ini, bersiapkah untuk dimurnikan? Bersiapkah untuk dimurnikan? Mengapa saudaraku tema ini perlu saya angkat? Karena saudaraku terus terang saja banyak orang Kristen imannya belum murni. Dan banyak orang Kristen saudaraku tidak suka dimurnikan. Mengapa? Mengapa di hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mau dimurnikan? Sebab biasanya saat Allah ingin memurnikan iman kita, saat Allah ingin memurnikan rohani kita, biasanya lewat sesuatu yang tidak nyaman. Ini biasanya menurut daging kita. Mengapa banyak orang Kristen tidak mau dimurnikan imannya? Karena apa? Biasanya cara kerja Tuhan memurnikan anak-anaknya itu sesuatu yang tidak enak menurut kita. Tetapi yang jelas saudaraku, menjelang kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Sekali lagi, menjelang kedatangan Yesus yang sudah di ambang pintu, di hari-hari ini Allah sedang memulihkan umatnya. Allah sedang memulihkan rohani anak-anaknya. Walaupun mungkin tanda kutip itu tidak mengenakan menurut daging. Tetapi ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Amin saudara. Ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan Tuhan. Karena Tuhan memang sudah baik. Tetapi sekali lagi ada kalanya kita tidak mau terima ketika kita dimurnikan iman kita. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sekali lagi, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah ini saudaraku. Sekarang kalau kita sudah melihat ayat ini, pertanyaannya, kenapa Tuhan perlu memulihkan iman kita? Kenapa Tuhan perlu memurnikan iman kita? Jawabannya juga jelas di ayat ini. Kenapa Tuhan perlu memurnikan gerejanya di hari-hari ini? Kenapa Tuhan perlu memurnikan rohani kita, iman kita di hari-hari ini? Karena sekali lagi jawabannya sudah ada. Karena apa? Ada begitu banyak anak Tuhan imannya tidak murni. Atau imannya belum murni. Itulah sebabnya perlu dimurnikan. Sesuatu yang belum baik pasti berusaha bagaimana caranya untuk menjadi baik. Begitu juga dengan iman kita. Mengapa Tuhan perlu memurnikan iman kita? Karena Tuhan melihat ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak anak Tuhan, imannya belum murni, imannya tidak murni. Nah, ini yang perlu kita renungkan saudaraku. Jujur saja. Kalau saudara melihat atau mendengar, ada begitu banyak orang mengaku dirinya Kristen, tetapi imannya tidak murni. Seharusnya ketika kita berkata, Tuhan aku percaya kepadamu.
Ketika kita berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Tuhan, aku mau beriman kepadamu. Seharusnya ketika pernyataan ini kita keluarkan, saudaraku. Seharusnya ada sesuatu yang juga harus kita lakukan. Ketika kita mengaku, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku beriman kepadamu. Seharusnya sebagai anak Tuhan, kehidupan kita ini juga harus mengabdi kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan. Bahkan melayani Tuhan. Mengapa kita perlu mengabdi, saudara? Mengapa kita perlu melayani Tuhan? Karena apa? Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Yesus sudah rela mengorbankan dirinya. Di atas kayu salib, saudaraku. Yesus rela menderita. Itu bukan karena kesalehan kita. Itu bukan karena kecakapan kita. Itu bukan karena kehebatan kita. Itu justru karena kebobrokan kita lah. Dia rela menderita. Itulah sebabnya ketika kita mengaku, Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, aku mencintai Engkau. Yesus, aku mau setia kepadamu. Seharusnya di dalam kehidupan kita itu ada pengabdian penuh kepada Yesus. Kita mau melayani sesuai talenta, kemampuan, bakat yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Ini yang seharusnya kita lakukan, saudaraku. Jadi ketika saudara mengambil keputusan, Yesus, aku percaya kepadamu. Periksa, apakah pernyataan ini disertai dengan kita melayani Tuhan. Kita mengabdi kepada Tuhan. Kita hidup, kita memuliakan nama Tuhan. Ayo kita renungkan hal ini kepada kehidupan kita. Terus terang saja, saudaraku, kenyataannya banyak orang mengikut Yesus. Beriman kepada Yesus. Tapi tidak mengabdi kepada Yesus. Terus terang saja, ada begitu banyak mungkin saudara kenal orang-orang seperti ini. Barangkali setiap minggu berseru Tuhan, Tuhan. Barangkali setiap saat memuliakan nama Tuhan. Tetapi pada prakteknya bukan mengabdi kepada Tuhan. Tetapi mengabdi kepada kekuatan-kekuatan lain. Ini yang Tuhan tidak mau, saudaraku. Ayo kita renungkan hal ini. Banyak orang mengikut Yesus, beriman kepada Yesus, tetapi tidak mengabdi kepada Yesus. Tidak mau melayani Yesus. Bahkan mungkin kalau lebih kasar, sering memanfaatkan Yesus. Mungkin saudara bertanya, apa maksudnya dari memanfaatkan Yesus? Mungkin saudara bertanya dalam hati, apa maksudnya memanfaatkan Yesus? Yaitu menjadikan Yesus itu juru rawat kita. Menjadikan Yesus itu memberkati kita, juru berkat kita. Menjadikan Yesus itu harus memenuhi setiap keinginan kita, harus memenuhi setiap kebutuhan kita. Jadi motivasinya percaya Yesus, saudaraku. Itu justru memanfaatkan Yesus. Bukan melayani Yesus. Bukan mengabdi kepada Yesus. Bukan memuliakan nama Yesus. Hanya ingin ambisinya terpenuhi. Hanya ingin keinginannya terpenuhi. Dan orang-orang seperti ini, sekali lagi saya katakan, itu imannya tidak murni. Karena apa? Ada motivasi dia datang ke gereja. Ada motivasi dia berseru nama Yesus. Dan orang-orang seperti ini, ketika ambisinya tidak terpenuhi, ketika doa-doanya tidak dijawab, permohonannya belum tercapai, biasanya orang-orang seperti ini akan mudah meninggalkan Yesus. Karena apa? Kecewa. Kecewa. Mengapa saudaraku gampang sekali meninggalkan Yesus? Karena apa? Imannya tidak murni.
Kalau imannya murni saudaraku, apapun yang terjadi, kita mau tetap mengiring Yesus. Amin saudara. Itu iman yang murni. Iman yang murni. Ada banyak pemuda, pemudi datang ke gereja. Ternyata ada motivasi lain. Mungkin naksir seseorang. Ternyata yang ditaksir itu suka sama orang lain. Enggak jadi masuk gereja. Kenapa? Motivasinya lain. Imannya tidak murni. Kehadirannya datang ke gereja tidak murni. Tidak tulus. Nah ini saudara. Nah, kita akan melihat pertanyaan selanjutnya. Dengan apa Tuhan memurnikan iman kita? Dengan cara apa Tuhan memurnikan iman kita? Pakai cara apa Tuhan memurnikan iman kita? Ayat yang sudah kita baca tadi pun sudah memberikan jawaban. Kita lihat lagi ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Rupanya untuk memurnikan iman kita, untuk memurnikan rohani kita, kualitas kekristenan kita, firman Tuhan memberikan jawaban akan diuji dengan berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini saudara. Berbagai-bagai pencobaan bisa berkata banyak masalah, banyak kesulitan hidup, ada tantangan terus silih berganti, doa-doa barangkali belum dijawab. Ini yang dikatakan berbagai-bagai pencobaan saudaraku. Untuk itu saudaraku, bila saudara mungkin hari ini atau saat ini datang ke gereja dengan membawa segala beban, datang ke gereja dengan membawa sebuah masalah, datang ke gereja dengan ada tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan hidup, dengar baik-baik. Kehadiran saudara itu bukan sebuah kebetulan. Amin, saudara. Saat ini saudara datang dengan persoalan. Saat ini saudara datang dengan masalah, dengan tantangan hidup, dengan kesulitan hidup. Saudaraku, saya mau kasih tahu, itu bukan sebuah kebetulan. Dan memang di dalam Tuhan tidak ada kebetulan, saudaraku. Di dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Amin, saudara. Di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Di balik kehadiran saudara saat ini, mungkin ada saudara punya rencana, minggu depan aja saya masuk gereja. Atau mungkin ada pekerjaan yang harus diselesaikan pagi ini. Tetapi saudara datang, saudara tahu kalau saudara datang di tempat ini, ada kekuatan lain. Ada tangan yang kuat menarik saudara datang beribadah di tempat ini. Jadi bukan sebuah kebetulan saudaraku. Bukan karena segan dengan saya atau dengan yang lain. Saudaraku, tetapi itu ada maksud Tuhan, itu ada rencana Tuhan. Jadi, kalau orang itu imannya murni, saudaraku, walau banyak persoalan, walau banyak masalah, tantangan hidup, kesulitan hidup, itu tidak akan mudah membuat orang itu kabur. Tantangan-tantangan yang dialami, kesulitan-kesulitan yang dia alami, itu tidak akan membuat dia mudah kecewa. Dia tetap mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kesetiaannya kepada Tuhan itu tanpa syarat. Ada begitu banyak orang Kristen, aku mau setia kepada Tuhan asal. Nah ini. Aku mau masuk ke gereja asal. Aku mau melayani Tuhan asal. Jadi kehadirannya datang ke gereja, pelayanannya melayani Tuhan itu karena harus ada syarat-syarat tertentu. Ini tandanya anak Tuhan yang
imannya tidak murni. Ayo kita renungkan firman Tuhan. Jadi lewat ayat ini Tuhan memurnikan iman kita, Tuhan memurnikan rohani kita dengan berbagai-bagai pencobaan. Itu juga masalah, kesulitan hidup, tantangan, doa belum dijawab, pergumulan belum dijawab. Tetapi saya mau kasih tahu saudaraku, untuk memurnikan iman kita bukan hanya dengan berbagai-bagai pencobaan. Untuk memurnikan iman kita bukan hanya masalah datang dalam hidup kita, kesulitan hidup datang dalam kehidupan kita. Tetapi ada kalanya Tuhan memurnikan iman kita dengan berkat. Jadi berkat pun saudaraku bisa dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam 2 Tawarik pasal 26. Ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Setelah Raja Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Dengan kata lain atau berarti sebelum dia kuat, dia mungkin rendah hati. Dia mungkin setia kepada Tuhan. Dia mungkin melayani Tuhan dengan tulus. Dia melayani masyarakatnya dengan baik. Waktu belum kuat. Waktu biasa-biasa saja. Atau barangkali baru dipromosikan. Baru diangkat. Mungkin Raja Uzia itu orang yang baik. Orang yang rendah hati. Orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi saudara. Ayat ini dengan jelas. Setelah ia menjadi kuat. Ia menjadi tinggi hati. Setelah dia menjadi hebat, ia menjadi tinggi hati. Setelah ia terkenal, setelah ia diberkati, setelah ia dipakai Tuhan, ia menjadi tinggi hati. Dengan jelas, proses Tuhan terhadap Raja Uzia bukan karena masalah. Ujian Tuhan untuk Raja Uzia bukan karena doa-doa yang belum dijawab. Bukan karena kesulitan hidup. Tetapi justru saat dia ada di atas. Justru saat dia kuat. Justru saat dia hebat. Justru dia saat terkenal. Justru saat dia diberkati Tuhan. Jadi untuk menguji iman kita. Untuk memproses kerohanian kita menjadi murni saudara. Itu bukan dengan tantangan saja. Tetapi ada kalanya Tuhan memberkati kita. Untuk itu saya mau kasih tahu. Kalau saat ini saudara mungkin telah diberkati Tuhan. Catat baik-baik. Ingat baik-baik. Kalau saat ini saudara sementara diberkati Tuhan. Kalau saat ini saudara sementara dipromosikan oleh Tuhan. Hati-hati. Jangan-jangan itu proses dari Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Jangan-jangan berkat yang saudara dipercayakan sama Tuhan. Saudaraku. Jangan-jangan itu menjadi justru proses daripada Tuhan. Seperti Raja Uzia tadi. Dia jatuh saudaraku. Bukan saat ada masalah. Dia jatuh bukan saat ada kekurangan. Tetapi justru jatuh saat kelimpahan. Satu saat ada seorang istri datang ke gembalanya. Om, tolong doakan saya om. Apa pergumulanmu? Saya lihat di hari-hari ini suami saya sudah punya simpanan om. Wih, lihat dengar gembala punya, selamat kalau gitu ya. Bukan simpanan uang di bank om.
Tetapi ada will wanita lain, Om. Nah, saudaraku, kebanyakan entah pria, entah wanita, sama. Saya tidak memojokkan pria atau wanita, kebanyakan, saudaraku. Dan faktanya saudara, mungkin saudara melihat teman saudara sendiri. Ketika dia masih biasa-biasa, dia sayang kepada istri, dia cinta kepada istri, dia sayang kepada suami. Tetapi ketika jabatan mulai naik, otomatis gaji pun atau pendapatan mulai naik, mulai agak lain. Dengan kata lain, orang ini jatuh, terhilang, bukan karena ada masalah, bukan karena ada kesulitan hidup, tetapi justru Tuhan percayakan dengan berkat. Jadi proses Tuhan, saudara, sekali lagi, bukan hanya masalah, bukan hanya lewat kesulitan hidup, tetapi sekali lagi ada kalanya lewat berkat. Dan faktanya memang begitu, justru banyak orang Kristen tumbang imannya ketika ada berkat. Justru banyak anak Tuhan tumbang rohaninya ketika kelimpahan dengan berkat. Untuk itu mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Biarlah berkat Tuhan membuat kita menjadi daya dorong untuk kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu justru menjadi daya dorong. Tuhan sudah mempercayakan berkat kepadaku. Aku harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku harus lebih serius dengan Tuhan. Ini yang seharusnya kita lakukan. Tetapi kalau kita semakin jauh, saudaraku, Alkitab dengan jelas, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia. Orang yang sombong, yang sudah jauh daripada Tuhan, itu biasanya ada rentetan yang lain yang dia lakukan. Yaitu melakukan yang rusak dan berubah setia kepada Tuhan. Orang kalau sudah tidak setia kepada Tuhan, dia tidak kenal ini hari apa. Kesempatan cari uang banyak-banyak, kesempatan cari duit banyak-banyak. Selagi aku masih kuat, selagi aku masih sehat, saya mau kasih tahu. Kalau saudara punya prinsip seperti ini, selagi aku kuat, aku sehat, aku akan cari uang. Ingat, satu saat uang yang saudara kumpulkan akan saudara habiskan untuk cari kesehatan. Amin. Uang yang saudara kumpulkan setiap hari, bahkan tidak kenal minggu, satu saat akan saudara habiskan untuk cari kesehatan. Ayo, saya rindu di hari-hari ini. Saya rindu di hari-hari ini. Ujian demi ujian yang Tuhan izinkan, baik kekurangan atau kelimpahan, itu sekali lagi itu bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk menghancurkan saudara dan saya, tetapi ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Kalau orang sudah berubah setia seperti Raja Uzia tadi, hilanglah kesadaran bahwa harta, jabatan itu hanya titipan. Ingat, apa yang kita miliki saat ini itu hanya titipan belaka dan suatu saat akan diambil oleh pemiliknya. Bahasa sana mengatakan innalillahi wa innalillahi rajiun. Segala sesuatu dari dia dan akan kembali kepada dia. Ayo saudaraku, jangan sampai titipan yang saat ini kita dipercayakan Tuhan itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Ingat, pencobaan bukan hanya kesulitan, bukan hanya tantangan, tetapi juga ada berkat. Saudara, ada satu keluarga kaya, rumahnya begitu besar, rumahnya begitu mewah. Nah, keluarga ini atau suami istri ini begitu senang setiap pulang ke rumah. Karena apa? Setiap dia pulang ke rumah, kerja sepanjang hari, dia selalu mendengar ada suara biola yang merdu. Setiap sore ada suatu suara biola yang merdu. Dan itu biola yang merdu, yang menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, itu membuat rumah tangganya rasa nyaman.
Itu membuat rumah tangganya rasa senang. Sehingga keluarga kaya ini, suami istri ini cari tahu di mana ini suara biola ini. Dia cari, ternyata saudaraku, suara biola itu sumbernya dari ada rumah yang nempel tembok rumahnya. Karena dia rumahnya tinggi, saudaraku. Ternyata suara biola itu ada gubuk di situ. Ada sepasang suami istri yang susah, yang rumahnya sederhana. Dia setiap sore memuji Tuhan dengan biolanya. Setiap sore. Dan itu membuat orang kaya ini rasa tenang, rasa nyaman. Akhirnya orang kaya ini ngomong sama istrinya, "Ma, kita merasa diberkati dengan orang di bawah sana itu. Lihat, rumahnya sangat sederhana, dia susah. Tetapi setiap sore kita bahagia, kita tenang. Di kantor banyak pekerjaan, pusing. Ketika dengar biola itu kita rasa tenang. Bagaimana kalau kita bantu dia, Ma? Biar memperbaiki gubuknya." Istrinya setuju. Dan bukan cuma bantu untuk bikin rumah, saudaraku. Kita kasih modal. Agar dia juga punya pendapatan lebih. Dia ada usaha sedikit-sedikit. Istrinya pun setuju. Akhirnya saudaraku, dikasihlah uang. Dikasihlah modal. Dan orang miskin suami istri ini begitu senang, terima kasih saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Dengan modal yang dia punyai, membuat dia semakin hari semakin sibuk. Membuat semakin hari semakin sibuk. Sudah tidak pernah lagi memainkan biolanya. Karena saking sibuknya saudaraku. Selang beberapa bulan, suami istri orang kaya ini bilang, "Mah, kita sudah tidak pernah mendengarkan lagi suara biola yang memuji Tuhan. Kita sudah tidak pernah mendengarkan suara biola yang merdu." Tahu jawabannya, karena orang itu rupanya semakin sibuk. Akhirnya apa saudaraku? Suami istri yang kaya itu datang dan meminta kembali modal yang pernah dikasih pinjam. Setelah modal itu diminta kembali, ini orang miskin ini kesibukannya sudah mulai berkurang. Kembali dia memainkan biolanya. Sering kita begitu saudaraku. Ketika usaha kita masih kecil-kecil, masih biasa, kita begitu setia kepada Tuhan. Bahkan kita terlibat di dalam pelayanan. Tetapi ketika kita sudah mulai diberkati, justru berkat itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Kenapa tidak masuk gereja? Maaf Om, sibuk. Ada janjian dengan orang ini, aja orang ini. Kenapa tidak melayani Om? Waduh, enggak bisa Om. Ingat saudaraku, berkat yang saudara terima itu hanya titipan. Amin saudara, amin. Ayo gunakan berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Itu justru menjadi daya dorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Untuk lebih serius dengan Tuhan. Maka Tuhan akan semakin mempercayakan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo jadikan semua itu daya dorong saudaraku. Ingat, iblis bisa bersembunyi di balik berkatmu. Catat baik-baik. Iblis bisa bersembunyi di balik berkat kita. Iblis bisa bersembunyi di balik jabatan yang kita terima. Ayo renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Iblis bisa bersembunyi di balik berkat yang saudara terima. Iblis bisa bersembunyi. Ayo ketika saat ini saudara dipercayakan dengan berkat. Tuhan, aku mau berkat yang engkau percayakan kepadaku. Jabatan yang engkau percayakan kepadaku. Pangkat yang engkau percayakan kepadaku akan kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, untuk apa Tuhan memproses kita? Untuk apa saudaraku iman kita perlu dimurnikan? Coba kita lihat ayat yang terakhir. Untuk apa? Tujuannya apa? Tuhan itu memurnikan iman kita. Saudara-saudara lihat di sini.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Kita lihat di sini, saudara. Ketika kita lulus ujian, ketika kita lulus proses, saudara, Alkitab katakan kamu akan mendapatkan puji-pujian, kamu akan mendapatkan kemuliaan, kamu akan mendapatkan kehormatan. Luar biasa. Berkat yang saudara terima nanti, nilainya jauh lebih besar daripada yang kita cari saat ini. Amin, saudara. Ketika kita lulus, ketika kita tahan uji, berkat yang akan kita terima nanti, nilainya, jumlahnya, besarnya, kualitasnya jauh daripada yang kita cari setiap hari, saudaraku. Sampai seumur hidup. Kemuliaan, puji-pujian, wow, kehormatan. Nah, untuk itu mari, dengar baik-baik, mari milikilah kesungguhan untuk mencari Yesus di hari-hari ini. Di hari-hari ini, milikilah kesungguhan, rasa lapar, rasa haus mencari Tuhan. Jangan datang ke gereja. Ya, kalau lagi mood saya akan ke gereja. Kalau enggak mood, ya enggak masuk gereja. Jadi kehadiran ke gereja itu hanya mood-moodan. Ayo mulai saat ini kita mengambil satu keputusan, aku komitmen, aku akan lebih serius mencari Tuhan. Amin, saudara. Aku mau lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka kemuliaan, kehormatan, kepujian akan diberikan Tuhan kepada kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari pemain musik, silakan. Haleluya. Ayo kita renungkan firman Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, bukan sebuah kebetulan saudara dan saya datang pada pagi hari ini. Walaupun saudara datang dengan berbagai masalah, saudara datang dengan berbagai kesulitan, saudara datang dengan berbagai problema. Bukan satu kebetulan, saudaraku. Bukan satu kebetulan. Ada tangan yang kuat, yang hebat, yang luar biasa. Yang mengajak saudara, yang menarik saudara untuk datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi satu pujian. Sementara saudara menyanyikan pujian ini, renungkan firman Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semuanya untuk kebaikan. Jadi saudaraku, proses Tuhan, ujian-ujian saudaraku, pencobaan-pencobaan yang diberikan kepada kita, akhirnya, goalnya untuk kebaikan kita semua. Amin, saudara. Akhirnya untuk kebaikan kita semua.